Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 20, KDR Tengga ya. Erlan yang masih duduk di ranjang itu menatap Acia yang berjalan menuju pintu keluar itu dengan seulas senyum sambil melepas celana piyamanya meninggalkan boxer saja. Begitu Acia membuka pintu dia langsung terpaku dengan villa Erlan yang sangat mewah dan ternyata terdiri dari 3 lantai, tapi begitu sepi. Acia meneguk selaivannya begitu menatap jam besar yang tak jauh dari pintu kamar tempat Acia, menunjukkan tepat pukul 12 malam. Acia membanting pintu kamar agar tertutup kembali dan berlari sekencang mungkin menuju Erlan yang taunya sudah berbaring dengan nyaman. Bae Aci takut. Acia sudah keringatan masuk ke dalam selimut memeluk Erlan yang berbaring miring ke arah tepi ranjang. "Kamu lihat hantu?" tanya Erlan seolah serius, padahal dia tengah tertawa senang merasakan eratnya pelukan Acia di punggungnya. Enggak. Emang di sini ada hantu?" tanya Acia semakin takut, bahkan sudah membenamkan wajahnya di punggung Erlan karena pria itu tidak berbalik menghadapnya. "Bae juga nggak tahu, kan kita sama baru kesini," jawab Erlan memberikan jawaban ambigu. Tapi, sekarang jam 12 Bae. Acia semakin takut saat ingat tadi dia melihat jam. "Ya kan udah Bae bilang, jangan keluar, sudah tengah malam." "Bae peluk, kamu nggak mau?" jawab Erlan yang sekarang punya cara tersendiri menghadapi Acia. Bae nggak ada tidur, dari tadi cuma duduk peluk Aci yang lagi tidur. Tapi Aci malah raguin Bae sampai bilang Bae menculik. Jujur Erlan dengan ekspresi sedihnya. "Hadap Aci Bae." Mohon Acia terus meraih Erlan. "Aci mau kan maafin Bae?" tanya Erlan sebelum berbalik. "Mau, cepat hadap sini Bae." Acia benar merasa takut. Begitu Erlan menghadapnya, Acia langsung memeluk dan menyusup ke dalam pelukan pria dewasa yang hanya mengenakan boxer itu. Aci nggak mau maafin Bae pokoknya. Acia tetap saja marah pada Erlan yang sudah meninggalkannya tadi. "Loh tadi mau?" tanya Erlan balik mengelus punggung Acia yang memeluknya begitu erat. "Enggak." "Ya udah kalau gitu Bae juga nggak mau hadap kamu," jawab Erlan akan berbalik lagi. "Terserah," jawab Acia, tapi pelukannya erat sekali di tubuh Erlan sampai bergerak pun susah. 15 menit kemudian, Acia yang sedari tadi diam dalam pelukan Erlan itu tidaklah tidur tapi sibuk menyentuh sana-sini dan Erlan membiarkannya dengan senang hati. Sepertinya Acia sangat penasaran dengan tubuh Erlan sampai dia melupakan semuanya dan sibuk merasakan setiap inci tubuh Erlan yang sangat menyenangkan untuk disentuh. "Bae Aci mau emut ini juga?" pinta Acia yang membuat Erlan tersenyum sengkir. "Boleh, tapi harus maafin Bae dulu," syarat dari Erlan.
Nggak mau maafin Bai. Jahat. Tegas Acia langsung memasukkan ke dalam mulutnya tak peduli dikasih izin atau tidak. Aci, rintih Erlan meremas spray merasakan mulut hangat Acia yang mulai nakal. Aci melakukan seperti apa yang dilakukan Erlan padanya dan itu sangat menyenangkan. Aci kamu emut semua, tawa Erlan melihat tubuhnya sudah banyak bekas memerah sampai ke perutnya hasil emutan Acia. Enak, tato bikinan Aci bagus kan? Candu Acia semakin banyak membuat tato di tubuh Erlan. Tato permanen Acia bukan begini. Ledek Erlan memandangi bocil cantik yang sedari tadi terus menggigit sampai tubuhnya merah semua. Ya makanya jangan dihapus. Tegas Acia bergeser ke atas. Tidak untuk di leher ya. Larang Erlan yang membuat Acia cemberut, dia masih ingin buat lagi. Ya udah di punggung baik kalau gitu. Acia meminta Erlan berbaring tengkurap lalu naik ke atas punggungnya. Kaks, sayang udah ya. Ucap Erlan mengelus paha Acia yang berada di atas punggungnya itu. Belum, Aci masih mau lagi. Ucap Acia yang memang belum puas. Udah, senang Acia turun dari atas punggung Erlan menatap geli tubuh Erlan yang sudah memerah semua bekas emut dan gigitannya. Aci KEDRT enggak ya? Batin Acia menyelimuti Erlan yang sudah tertidur lelap dengan tubuh sudah merah semua. Enggak, papa dia kan juga jahat sama Aci. Kesal Aci berbaring memunggungi Erlan yang sudah tidur itu. Bae Aci takut. Rengek Acia tak jadi memunggungi Erlan, tapi justru merengek sampai akan menangis agar dipeluk kembali pria itu karena takut. Udah, tenanglah, ucap Erlan yang masih menutup mata itu tak hanya memeluk Acia tapi juga mengelus kepalanya agar tidur. Pagi hari, Hoam, begitu membuka mata yang Acia lihat adalah Erlan yang sedang membuka gorden kamar dan dia benar seksi karena hanya pakai boxer saja. Kau terpana melihat tubuhku sayang, tanya Erlan menggoda duduk di tepi ranjang lalu mengecup kening Acia yang masih berbaring itu. Enggak, Aci nggak mau temenan sama Bai lagi. Kesal Acia berlari menuju kamar mandi. Sayang pembalutnya tidak dibawa, kata Erlan tanpa segan mengingatkan istri kecilnya itu. Enggak, Aci udah selesai. Ketus Acia membanting pintu kamar mandi, masih tetap marah karena Erlan tinggalkan semalam. Loh katanya masih 2 hari lagi, kemarin. Tanya Erlan begitu Acia keluar dari kamar mandi. Ya emang di sini ada pembalut, tanya Acia yang berdiri bersandar di pintu kamar mandi itu. Ada, Bai udah minta bodyguard siapin semalam. Jawab Erlan yang tak ingin istri kecilnya sampai merasa tak nyaman. Bodyguard,
Melek Acia menatap Erlan yang duduk di ranjang sibuk dengan ponselnya itu. Terus mana? Tanya Acia menghampiri Erlan. Cium aku dulu, pinta Erlan sebelum memberikan. Mandi sana badan udah merah juga. Hujat Acia menatap penuh minat tubuh Erlan yang kekar dan six-pack itu. Kan kamu yang membuat tubuhku begini. Goda Erlan menjilat bibir Acia yang barusan dia tarik agar duduk di pangkuannya. Rintih Erlan saat Acia menggigit ujung telapak tangannya tiba-tiba. Bayi jahat kenapa tinggalin Aci semalam? Kata Acia masih tetap saja marah pada Erlan. Karena Bayi sedang marah, dan Bayi nggak ingin melampiaskan amarah Bayi sama Aci. Jelas Erlan secara transparan karena sepertinya Acia memang tidak peka kalau Erlan marah kemarin. Marah sama Aci? Tanya Acia menunjuk dirinya. Ya sama siapa lagi, yang selalu bikin Bayi marah kan cuma kamu. Gemas Erlan menarik hidung Acia. Emang Aci salah apa? Tanya Acia yang memang tidak tahu di mana letak kesalahannya. Karena kamu nolak Bayi mentah, Erlan menjelaskan dengan mendetail pada istri kecilnya kenapa dia bisa marah dan apa konsekuensi atas penolakan Acia terhadap dirinya. Oh, maafin Aci Bayi. Ucap Acia langsung memeluk Erlan. Ternyata Acia jahat juga pada Erlan, wajar pria itu marah. Bayi yang seharusnya minta maaf karena udah ninggalin kamu di apartemen. Lirih Erlan kembali ingat dengan kesalahannya. Tapi semalam yang nembak siapa Bayi? Tanya Aci yang nyeri dan takut. Oh itu orang salah tembak sayang. Gelagapan Erlan. Salah tembak gimana? Harusnya dia masuk penjara karena udah membahayakan orang lain. Ucap Acia menatap Erlan sendu. Bukan gitu. Maksud Bayi semalam polisi sedang mengejar buronan dan dia berada di lantai atas yang tak jauh dari apartemen kita. Jadi tembakannya meleset karena keterbatasan jarak panjang. Jelas Erlan dengan logis yang diangguki Acia percaya. Bayi selidiki semalam? Iya. Bayi kan gak tenang kalau ada kejadian begitu di apartemen kita. Jelas Erlan. Aci pikir itu orang mau bunuh Aci. Jawaban polos Acia yang memang fakta sebenarnya. Tidak, sayang, itu hanya salah sasaran. Jawab Erlan dengan tangan mengepal yang tidak disadari Acia. Tunggu pembalasanku Mona, batin Erlan yang sekarang masih stay cool. Seolah tak tahu menahu rencana busuk yang sedang dirancang Mona dengan musuhnya terbesarnya, yang kini saling berkolaborasi untuk memisahkan Erlan dan Acia. Baik, Aci udah lapar. Sedih Acia mengelus perutnya yang sudah berbunyi. Iya, Bayi mandi sebentar, tunggu di sini, kata Erlan bergegas meletakkan Acia di atas ranjang.
Ini di mana ya? Tanya Acia yang berdiri dekat pagar balkon. Suasana villa itu sangat indah, tapi Acia tidak tahu ini di mana karena di lereng perbukitan. Jangan Bay ajak Aci honeymoon, ketir Acia saat menatap ke sekitar. Hanya ada villa milik Erlan saja di sini. Ihas, Aci takut. Batin Acia meremas gagang pagar saat terbayang Erlan yang tidak memakai apapun. Bay bisa bikin Aci nggak sanggup jalan nanti. Ngeri Acia membayangkan benda tumpul yang besar itu tak akan muat jika masuk. Tapi pasti Erlan memaksa dan tidak akan cukup satu kali saja. Kenapa di sini sayang, katanya lapar. Suara serak Erlan memeluk Acia dari belakang juga menatap suasana yang sangat indah di pagi hari. Acia yang sedang terbayang hal ekstrim langsung merinding mendengar suara Erlan yang baru habis mandi itu. Mikir apa sih? Tanya Erlan memutar Acia menghadapnya, tapi wajahnya tegang sekali. Kita nggak honeymoon di sini kan, Bay? Tanya Acia benar takut dan ngeri membayangkannya. Honeymoon, ulang Erlan mengangkat sebelah alisnya melihat ekspresi wajah Acia yang tegang sekali dan Erlan jadi bisa tahu apa yang dibayangkan gadis polos itu. Aci ingin honeymoon, tanya Erlan lagi pada Acia yang malah menatapnya tanpa berkedip. Enggak, Bay. Tolak Acia menggeleng dengan cepat. Segitunya, masih takut ya? Tawa Erlan sabar mencubit hidung Acia yang tak terlalu mancung. Acia mengangguk malu dengan wajah memerah. Entah kenapa Acia jadi salah tingkah ditatap Erlan sedetail itu. Mandi sana, malah malu, gemas Erlan mengelus kepala Acia. Acia mengangguk lalu berlari ke kamar mandi dengan cepat. Erlan geleng kepala tertawa sendiri, dia terlalu gemas melihat bocil nakal yang malu secara tiba saja. Aci, Bay tunggu di balkon lantai 2 ya, kita sarapan di sana. Ucap Erlan pada Acia yang masih mandi itu. Bay, baju Aci mana? Tanya Acia mengeluarkan kepalanya saja dari balik pintu kamar mandi. Bodyguard masih membelikannya, pakai saja baju Bay dulu. Pilih di lemari, kata Erlan menunjuk lemari di sudut ruangan. Kemana bocil itu? Tumben lama. Batin Erlan yang sudah duduk cukup lama menunggu Acia di meja makan. Bay, bajunya besar semua. Acia berlari sambil merengek memakai kemeja Erlan yang sangat kebesaran sampai menutupi separuh pahanya. Astaga, Aci, mengapa tidak pakai celana? Tanya Erlan sambil meneguk selaivanya saat kemeja yang dipakai Acia diterpa angin. Paha mulus bocil itu kelihatan sampai ke atas. Nggak ada yang pas celana, Bay. Semuanya longgar, jadi Aci nggak pakai celana deh. Jawaban santai Acia ikut duduk di sebelah Erlan, merasa ngiler melihat hidangan yang tersaji di atas meja. Erlan berjalan dengan cepat kembali ke kamar meninggalkan Acia yang sedang mengisi piring dengan makanan.
Kalian jaga bocil itu jangan sampai terjadi apa padanya, tapi jangan dekati dia. Tegas Erlan pada 4 bodyguard yang berdiri dekat pintu balkon. Acia langsung makan dengan lahap di bawah cahaya pagi di ruangan terbuka yang sejuk itu tanpa menunggu Erlan lagi saking laparnya. Pakai ini, kata Erlan yang datang membawa boxer, kembali duduk di sebelah Acia yang masih makan. Nanti ya Bay abis makan, kata Acia merapikan rambutnya yang terus diterpa angin sampai menutupi wajahnya. Sekarang Acia Alsikovares, tegas Erlan yang tidak menerima bantahan dari gadis kecil itu. Iya, kata Acia yang mulutnya masih penuh terisi itu mengambil boxer di tangan Erlan. Tutup mata kalian, teriak Erlan segera berdiri menghalangi bodyguardnya agar tak melihat Acia. Bersambung.